Halo semua, selamat datang dan mendengarkan Audiotun dengan novel yang berjudul Nicholas. Karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia. Bab 25. Bunyi bel membuat Sisil mendesis kesal. Dia baru saja akan duduk di sebelah Nico, tapi harus beranjak untuk membukakan pintu. "Siapa?" tanya Nico datar. Sisil mengangkat kedua bahunya acuh. "Mana aku tahu, aku saja masih di sini," jawabnya dengan wajah polos dan tanpa merasa bersalah sedikit pun, padahal jawabannya sudah membuat Nico geram. Dia mendelik pada Sisil, namun wanita itu tidak menyadarinya dan pergi begitu saja untuk membuka pintu. Sisil menggaruk tengkuknya, dia tersenyum kikuk pada laki-laki yang berdiri di hadapannya dengan membawa nampan yang tadi dia berikan pada Nico. "Boleh gabung? Gak enak kalau makan sendirian," Alvin bicara sambil melongok ke dalam. Dia sedang mencari keberadaan Nico yang dia lihat masuk ke dalam apartemen Sisil. Sisil terlihat bingung harus menjawab apa. Meski tadi sudah punya niatan untuk mengajak teman Nico makan bersama, tapi begitu sudah berduaan dengan Nico, tiba-tiba saja dia jadi berubah pikiran. "Nico ada di dalam kan?" tanya Alvin lagi karena Sisil belum juga menjawabnya. "Iya, Kak Nico di dalam. Masuk, Kak," ajak Sisil ramah. Pada akhirnya dia harus tetap mengizinkan teman Nico bergabung dengannya. Dia merasa tidak enak kalau harus menolak permintaannya. Dengan senang hati cantik, Alvin mengedipkan sebelah matanya dan menunjukkan senyuman mautnya yang menawan, tapi tidak berpengaruh apapun untuk Sisil, karena baginya hanya ada senyum Park Chanyeol dan Nicholas yang paling menawan dan mampu membuatnya berbunga-bunga. Sisil menutup dan mengunci pintu setelah Alvin masuk. Laki-laki itu mengikuti langkah Sisil dari belakang. Dia langsung melotot melihat Nico yang sedang duduk santai di depan meja makan sambil memainkan ponsel. "Wah, Nick, otak lu cerdik juga, untung gue ngikutin lu." Alvin menggerutu dan duduk di depan Nico. Kedatangan Alvin hanya disambut lirikan malas oleh Nico. "Lu mau mesum ya? Pinter banget lu. Gue dikasih umpan makanan biar kagak kemana-mana. Elunya malah kabur ke sini." Alvin terus menyerocos, dia terlihat kesal karena merasa dibodohi oleh Nico. Untungnya dia punya insting yang kuat saat Nico membawakannya senampan makanan untuknya. Alvin sangat yakin kalau seorang wanita yang sudah memberikan makanan itu, karena itu dia langsung mengikuti Nico saat Nico pamit keluar. Bilangnya nggak pernah, tapi berdua-duaan sama cewek di apartemen, nanti ujung-ujungnya kawin. Seletuknya pedas, pantas nggak mau balik ke rumah ternyata. Buk! Satu buah jeruk melayang ke wajah Alvin dan tepat mengenai mata kanannya. "Sakit!" pekiknya sambil memegangi pantai yang terkena lemparan jeruk. Sisil yang melihat itu hanya melongo, kemudian meringis membayangkan mata Alvin yang pasti sangat sakit. "Lu banyak ngomong, sekali lagi lu ngomong gue lempar lu dari balkon," geram Nico kesal. Selain menjadi beban keluarga, Alvin juga sangat menyebalkan dan selalu menguji kesabarannya. "Udah dong, kok malah berantem sih?" keluh Sisil dengan wajah cemberut. Ternyata, membiarkan teman Nico ikut bergabung dengannya hanya membuat keadaan makin kacau. Suasana yang tadinya diharapkan akan romantis karena berdua dengan Nico, sekarang justru menjadi pemandangan yang dramatis. Hanya terdengar adu mulut dengan kata-kata kotor. "Biasa, Nico memang temperamen," cibir Alvin. Nico yang tidak terima langsung mengarahkan tinjuan udara ke arah Alvin dengan mata yang membulat sempurna. "Ya ampun Kak, ini gimana jadinya, mau makan apa ribut?" keluh Sisil dengan wajah lesu. Rencananya jauh dari ekspektasi, semuanya kacau gara-gara kehadiran Alvin. "Makan dong," seru Alvin semangat. "Kapan lagi bisa dimasakin sama cewek cantik dan makan bareng cewek cantik?" gombalnya. Sisil hanya bengong saja. Nico memilih untuk tidak berkomentar apapun. Dia mengambil sepotong beef steak di piring yang baru. Padahal sebelumnya Sisil sudah meletakkan spaghetti di depan Nico. Setelah mengambil beef steak, Nico menyingkirkan piring spaghetti dari hadapannya. "Kenapa disingkirin, Kak? Padahal aku naruh spagettinya cuma sedikit," tanya Sisil heran. Dia sengaja mengambilkan spaghetti dengan porsi sedikit karena tahu Nico pasti masih kenyang. "Jelaslah disingkirin, dia mana doyan spaghetti."
Alvin langsung menyelutuk. Masih mending sekarang nggak kabur lihat spaghetti. Dulu waktu kecil sampai kabur keluar rumah kalau lihat spaghetti dan semua jenis mie. Tuturnya kemudian terbahak-bahak. Nico melirik tajam. Dia tidak punya niatan untuk bicara. Mendengar Alvin bicara saja sudah membuatnya meradang. Nico memotong steak dan memasukkannya ke dalam mulut. Dia begitu cuek sambil mengunyah seakan tidak peduli dengan Sisil bengong dan Alvin yang terus tertawa. Jadi kakak spaghetti. Meski sudah mendengar dari mulut Alvin, namun Sisil masih belum percaya sepenuhnya dan ingin mendengarnya langsung dari mulut Nico. Pasalnya beberapa hari yang lalu dia memberikan spaghetti pada Nico dan laki-laki itu tidak berkomentar apapun, justru mau menerimanya. Hanya itu yang keluar dari mulut Nico. Hal itu membuat rasa penasaran Sisil semakin tinggi. Lalu kenapa Nico mau menerima spaghetti darinya? Dan dikemanakan spaghetti yang dia buat dengan penuh semangat dan ketulusan itu? Apa mungkin Nico membuangnya? Tiba-tiba saja Sisil merasa kecewa. Usahanya untuk berterima kasih pada Nico dengan memberikan dia makanan ternyata hanya sia-sia. Jadi waktu aku kasih spaghetti ke Kak Nico, kakak tidak dibuang, adikku yang makan, ujar Nico cepat. Dia memotong ucapan Sisil karena sudah paham kemana arah pembicaraan Sisil. Kakak punya adik? Tanya Sisil lagi. Nico hanya mengangguk. Sisil bernafas lega, setidaknya spaghetti itu tidak terbuang percuma. Diajak bicara sama cewek cantik malah sok jual mahal. Lagi-lagi Alvin memberikan cibiran pada Nico. Kalau lu nggak doyan, buat gue aja, Alvin menyeringai. Lagi free nih di Jakarta belum dapat yang bening, tambahnya lagi. Sisil hanya menata bingung, dia tidak paham dengan ucapan Alvin. Coba saja kalau bisa, tantang Nico acuh. Dia yakin kalau Alvin tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah melewati perdebatan yang panjang dan sengit, ketiganya baru bisa menyantap makan malam dengan tenang. Baik Nico dan Alvin, keduanya terlihat begitu menikmati makanan yang dibuat oleh Sisil. Nico bahkan memakan semua menu yang tersedia kecuali spaghetti. Dan Alvin yang berulang kali memuji jika masakan buatan Sisil sangat enak. Kalau gini caranya, gue bakal betah tinggal di apartemen lu, Nick, ujar Alvin dengan nada kepuasan di wajahnya. Bagaimana tidak, dia bisa makan enak dan dekat dengan wanita cantik. Nico melirik tajam. Siapa yang ngizinin lu tinggal sama gue? Tolak Nico ketus. Ingat ya, cuma 2 hari lu menumpang di apartemen gue, geramnya. Alvin terbahak-bahak. Gak masalah, gue bisa beli apartemen di samping. Alvin menghentikan ucapannya dan beralih menatap Sisil. Nama kamu siapa? Suara Alvin dibuat lembut. Nico terlihat muak mendengarnya. Aku. Sisil, Kak, ucapnya gugup. Dia tidak siap mendapat pertanyaan dan tatapan yang tiba-tiba. Terlebih pandangan mata Alvin sangat menyeramkan. Benar-benar seperti laki-laki pemburu wanita. Nama yang cantik, secantik orangnya. Gombalnya, Sisil hanya tersenyum kaku. Gue bakal beli apartemen di samping Sisil, ujarnya pada Nico. Nico hanya mengangkat kedua bahunya acuh, seakan tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh Alvin. Ayo balik, ajak Nico sembari bangun dari duduknya. Ya elah, bentar dulu, kenapa sih? Gue masih mau ngobrol sama Sisil. Alvin menolak ajakan Nico mentah-mentah. Nico langsung menghampiri Alvin dan menyeret kasar tangannya. Makasih makan malamnya, ucap Nico datar. Sama-sama, Kak. Sisil ikut beranjak dan mengikuti langkah Nico yang terus menyeret Alvin. Dia tidak peduli dengan teriakan dan perlawanan Alvin. Gak asik banget lu, protes Alvin begitu keluar dari apartemen Sisil. Sisil hanya menahan tawa melihat kedua laki-laki itu yang sejak tadi tidak mau akur. Besok aku pagi kesini lagi, jangan lupa buat sarapan yang enak ya, ujar Alvin sembari mengedipkan mata pada Sisil. Sisil terlihat kebingungan. Tutup, seru Nico. Hal itu justru membuat Sisil semakin kebingungan. Nico menghela nafas. Dia mendekat dan menutup paksa pintu apartemen Sisil, kemudian bergegas pergi meninggalkan Alvin yang masih berdiri seorang diri di depan pintu. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Sudah selesai. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.